Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kita jumpa kembali pada pembelajaran matematika hari ini. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan yaitu hubungan antar sudut dari dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu kedudukan dua buah garis. Ada beberapa macam. Yang pertama, dua garis sejajar. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Dua garis sejajar atau lebih yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Itu adalah dikatakan dua garis itu sejajar. Jadi bisa dilihat pada gambar ini ada garis M dan garis N. Garis M ini kalau saya perpanjang dan N ini diperpanjang sampai tak berhingga, maka keduanya tidak akan pernah bertemu atau berpotongan di satu titik ya. Sampai sana pun juga tidak akan pernah berpotongan. Itu dikatakan dua garis sejajar. Berikutnya, dua garis berpotongan. Nah, dikatakan dua garis itu berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, ini contohnya ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis H. Mereka berpotongan dan bertemu di satu titik di sini ya. Disinilah titik potongnya, yaitu titik A. Yang ketiga, dua garis berimpit. Dikatakan kedua garis tersebut berimpit jika terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terletak sebagai satu garis lurus saja. Nah, dilihat di sini ada garis L, di mana di sini juga ada garis AB dan garis CD. Nah, keduanya di situ terletak pada satu garis lurus. Nah, sehingga tampak hanya ada satu buah garis saja. Meskipun di situ ada AB dan CD yang berimpit dengan L. Nah, berikutnya, dua garis bersilangan. Bagaimana garis bersilangan itu? Apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, jadi di sini ada dua buah bidang, yaitu ada bidang V dan bidang W, di mana pada bidang V itu ada garis H, sedangkan pada bidang W ada garis G. Nah, keduanya itu kalau kita perpanjang sampai tak berhingga tidak akan pernah berpotongan ya. Tetapi di situ kedua garis tersebut berada pada bidang yang berbeda. Gitu. Berikutnya, nah, setelah kita kenal kedudukan dua buah garis, maka akan terdapat hubungan antara sudut dengan garis. Yang akan kita pelajari yaitu sudut-sudut yang terbentuk jika ada dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, bisa digambarkan secara umumnya seperti ini. Ada garis M yang sejajar dengan N, kemudian ada garis lain yaitu garis L yang memotong keduanya. Yang perlu kita perhatikan yaitu di sini ada 3 daerah. Di area sini itu namanya daerah luar. Ya. Sedangkan di sini itu juga daerah luar. Nah, sedangkan sudut-sudut yang ada di dalam, nah ini adalah daerah dalam sudut ya. Gitu. Nah, dari dua buah garis sejajar ini yang dipotong oleh garis lain, ada beberapa sudut yang terbentuk. Yang pertama, ada sudut-sudut sehadap. Bagaimana itu dikatakan sehadap?
Nah, setiap pasangan sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Dilihat di sini ada gambar, ada beberapa sudut A1, A2, A3, A4 dan B1, B2, B3, B4. Kita hubungkan mana yang sehadap. Yang pertama yaitu sudut A1 di sini sehadap dengan B1. Nah, ini sehadap, berada pada satu garis lurus ya, antara sudut A1 dengan sudut B1. Yang satu terletak di luar, yang satu terletak di dalam, tetapi masih dalam satu garis lurus. Kemudian berikutnya lagi ada sudut A2 sehadap dengan B2. A2 dengan B2 di sini. Berikutnya lagi ada sudut A3 di sini dengan B3 di sini. Satu pasang lagi yaitu ada sudut A4 dengan sudut B4 di sini. Nah, ini adalah pasangan-pasangan sudut yang sehadap di mana keempat pasang di sini memiliki besar sudut yang sama. Berikutnya ada sudut-sudut dalam berseberangan. Berarti di sini ada di area dalam. Nah, menyeberang tapi masih di dalam ya, menyeberang di dalam. Dilihat di sini ada pasangan sudut A3, di sini A3 dengan sudut B6. Nah, ini adalah menyeberang di garis L. Nah, menyeberang di dalam. Ada satu pasang lagi yaitu sudut A4 dengan sudut B5. Nah, itu adalah kedua pasang sudut-sudut dalam berseberangan, maka kedua pasang sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Berikutnya, sekarang terletak di luar, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Jadi, setiap pasangan sudut luar berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Siapa saja itu? Yaitu ada sudut A1 dengan sudut B8 di luar di sini, di luar garis sejajarnya nggih. Berikutnya ada sudut A2 dengan sudut B7. Nah, jadi kedua pasang sudut ini memiliki besar sudut yang sama. Berikutnya ada sudut-sudut dalam sepihak. Setiap pasang sudut dalam sepihak, jika kita jumlahkan, maka akan menghasilkan sudut lurus atau sebesar 180 derajat. Dilihat di sini, siapa saja itu sudut-sudut dalam sepihak. Nah, dilihat di sini ada sudut A3 dengan sudut B5. Nah, di sini adalah pasangan sudut dalam sepihak. Satu pasang lagi yaitu sudut A4 dengan sudut B6. Nah, jadi kalau kita jumlahkan antara keduanya di situ menghasilkan sudut sebesar 180 derajat. Berikutnya, luar sepihak. Nah, jadi setiap pasangan sudut-sudut luar sepihak itu juga sama, yaitu ketika kita jumlahkan akan menghasilkan sudut sebesar 180 derajat. Jadi sudut-sudutnya terletak di luar ya. Yaitu sudut A1 di sini luar sepihak yaitu pasangannya dengan B7. Sedangkan sudut A2 itu luar sepihak dengan sudut B8. Nah, jadi kalau kita jumlahkan keduanya di situ dari pasangan masing-masing akan menghasilkan sudut sebesar 180 derajat. Contoh soal, kita ambil salah satu saja. Jika ada garis AC sejajar dengan garis DF, kemudian ada garis EB yang memotong keduanya di situ, diketahui bahwa sudut yang ada di situ
ya. Di situ sudut E ada 3x dan sudut B di sini ada 2x min 40 derajat. Maka tentukan nilai X yang memenuhi. Kita kembalikan, jadi antara 3x dengan 2x min 40 di situ adalah pasangan sudut luar sepihak. Ya, kembalikan ke sifat tadi bahwa ketika pasangan sudut luar sepihak, jika kita jumlahkan keduanya, maka akan menghasilkan sudut 180 derajat atau sudut lurus. Nah, kita jabarkan. Kemudian di sini 3x ditambah 2x menghasilkan 5x. Kemudian min 40 ini pindah ruas. Jadi 180. Kemudian ini min berarti pindah ruas ganti tanda jadi plus 40. Sehingga menghasilkan 220 derajat. Ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga diperoleh X itu adalah 44 derajat ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.